Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, saya hentikan dulu pelajaran tafsir, saya pindah ke pelajaran tentang ibadah kurban atau seputar ibadah kurban yang akan disampaikan dari beberapa kitab yang pernah kita pelajari atau kita baca sama-sama adalah kitab hadis Bulughul Maram. Ya, kita tidak akan lihat semuanya, yang penting-penting saja. Jadi yang pertama dalam kitab Bulughul Maram di Kitabul At'imah, ini Kitabul At'imati, kitab tentang makanan. Di urusan makanan dalam Islam juga dibahas, dibicarakan. Apa hukumnya makanan, apa hukumnya satu makanan, apa hukumnya memakan, bagaimana cara makan, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, itu dibahas. Apakah boleh makan siang gratis? Itu nanti dari hadis-hadis saja kita pelajari ya. Kalau hadis terdalil makan siang gratis, enggak ada. Orang-orang kan suka bilang, enggak ada makan siang gratis, bayar. Ya. Dari Kitabul At'imah, kitab tentang makan ini terdiri dari bab ini, Babus Shaidi wal Zabaih, bab tentang binatang buruan dan juga bab tentang sembelihan-sembelihan. Lalu yang berikutnya ini Babul Adhahi, bab tentang binatang-binatang sembelihan, yaitu maksudnya binatang sembelihan kurban. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis nomor 1360 dalam kitab Bulughul Maram. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Anas berkata, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah Nabi itu, kata Anas, asisten rumah tangganya Nabi ya. Kalau kita zaman sekarang mengatakannya asisten rumah tangga, ART, asisten rumah tangga, untuk menyebut yang halus, yang lebih manusiawi daripada menyebut pembantu. Asisten rumah tangga Nabi yang bernama Anas berkata, karena adalah Nabi itu, anna Nabiyya SAW, karena bahwasanya Nabi itu adalah yudhahi, beliau selalu menyembelih kurban. Yudhahi, selalu, setiap tahun menyembelih kurban. Bikabsyaini, dengan menyembelih 2 ekor kibas, 2 domba itu, apa namanya? Ya, gembel, kambing, domba. Ya, domba ya namanya ya. Yang putih-putih itu loh. Yang bulunya dibikin jadi wool itu. Ya, beliau selalu menyembelih 2 kibas amlahaini, dan kedua kibas tadi gemuk-gemuk berdaging, demuk-demuk. Akrona ini, keduanya bertanduk. Ya, jadi bagi siapa yang akan berkorban dengan kambing, cari kambing yang gemuk, cari kambing yang bertanduk. Wa yusami, dan beliau menyebut nama Allah. Wa yukabbiru, dan beliau mengucapkan takbir. Wa yadha'u rijlahu, dan beliau meletakkan kakinya ala sifahihima, pada sisi kedua kambing tadi, pada samping tubuh dari kedua kambing tadi, terus disembelih. Wa fil lafzin, dan dalam lafaz yang lain ada lanjutannya, zabahahuma, beliau menyembelih kedua kambing kibas tadi, kedua kambing domba tadi, biyadih, dengan tangannya. Jadi kalau saudara mau berkorban kambing, berusahalah belajar menyembelih kambing pakai tangannya sendiri.
Karena apa? Pahala yang paling besar itu menyembelih kambing di hari Idul Adha, amalan yang paling utama dan paling banyak pahalanya yang mengalirkan darah itu. Ya, Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Menyembelih kedua kambingnya dengan tangannya beliau sendiri. Hadis ini sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim diterangkan jadi wayakulu, dan beliau mengucapkan ketika menyembelih kambing kurban beliau mengucapkan bismillahi wallahu akbar, dengan nama Allah dan Allah itu maha besar. Lalu beliau sembelih. Sebelumnya beliau mengucapkan doa, Allahumma taqabbal minni wa min ummati man lam yudahi min ummati. Allahumma taqabbal minni wa min man lam yudahi min ummati, atau kama qala Rasulullah. Jadi ya Allah, terimalah kurban dariku ini dan dari umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi kan ada saudara kita sama muslim yang enggak pernah bisa beli kambing setiap Idul Adha, karena makannya pun mereka mungkin enggak genap 3 kali sehari. Jangan sampai ada di kalangan kita yang seperti itu loh ya, yang lolos dari perhatian kita. Makanya saudara-saudara ini saling kenal, saling tahu. Ada yang hari-hari makannya susah, tanggung jawab kita bersama itu untuk ngasih makan. Ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua 1361, walahu, dan baginya, makanya bagi Imam Muslim atau bagi Imam Bukhari ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kepunyaan Imam Muslim atau Imam Bukhari, min hadits Aisyah, dari hadisnya Aisyah. Kalau tadi hadisnya Anas, ini hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepada Aisyah, istri Nabi. Kata Aisyah, amara bikafsin akron, Nabi memerintahkan berkorban dengan kambing domba atau kibas yang bertanduk. Yata'u fi sawadin, ya, yang yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin, dia menginjak pada yang hitam, wa yabruku, dan dia deprok, menderum, apa namanya? Kambing itu kalau duduk namanya apa? Menderum, apa? Kambing atau sapi kalau lagi istirahat duduk itu loh, namanya apa itu? Menderum ya. Ya, dan binatang kambing tadi duduk menderum fi sawadin, pada yang hitam. Wa yanzuru fi sawadin, dan kambing itu melihat kepada yang hitam. Maksudnya carilah kambing kibas yang bertanduk, yang di kakinya ada warna hitamnya dan di perutnya ada warna hitamnya dan di kepalanya tempat atau matanya, sekitar matanya ada warna hitamnya. Nah, kowe kapok ra kowe. Cari kambing domba, pilih yang kepalanya ada warna hitamnya, yang perutnya ada warna hitamnya, yang kakinya ada warna hitamnya. Ya bulunya putih semuanya, tapi ada hitam-hitamnya, kan ada bu domba kayak gitu. Nah, itu cari, berusaha cari. Begitu dapat, wah ini sudah yang ku cari ini. Liyudhahiya bih. Beliau memerintahkan mencari kibas yang bertanduk dan sebagainya tadi. Liyudhahiya, untuk disembelih bihi dengannya. Faqala, lalu beliau berkata kepada Aisyah, Ishadil mudyah, ishadi, tajamkanlah olehmu wahai Aisyah, al mudyah, pisau yang kamu pakai untuk menyembelih kurban. Jadi Aisyah istri Nabi itu kurban kambing itu sebelah sendiri sama Aisyah loh. Aisyah itu waktu itu masih remaja, kan dinikahi oleh Nabi umur 7 tahun. Aisyah itu dinikahkan, akad nikah umur 7 tahun, tapi binaknya kumpul satu rumah dengan Nabi di umur 9 tahun.
Nah, dari 9 tahun sampai beberapa tahun ke depan saya nggak hafal umurnya Aisyah berapa tahun, dan waktu ditinggal oleh Nabi umurnya berapa tahun saya nggak hafal ya. Nanti yang mau ngamati sejarah silakan cari informasi sendiri. Yang jelas Aisyah itu kalau menyembelih kurban dengan tangannya sendiri, perempuan loh. Masa kita kalah yang laki? Cuma akhadaha, kemudian beliau menangkapnya atau memegang kambing yang akan disembelih, terus akhadaha ya. Fa'adja'ahu, lalu beliau setelah mendapatkan kambing dengan ciri-ciri seperti ini tadi, beliau membaringkan kambing tadi. Tsumma dzabahahu, kemudian beliau menyembelihnya. Wa qala, dan ketika menyembelih itu beliau bersabda begini. Beliau mengucapkan kalimat seperti ini. Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Itu Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma, ya Allah, taqabbal, terimalah korban min Muhammadin, dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad ini. Jadi 1 ekor kambing disembelih untuk yang menyembelih tadi beserta seluruh keluarganya. Kalau istrinya seperti Nabi, istrinya 9 ya, istrinya 9 itu sudah diwakili oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, wam yang kambing yang kan beliau menyembelih 2 kambing. Jadi kambing yang kedua ini, wa min ummati Muhammadin, dan terimalah korban dari umat Muhammad ini. Nah, dalam hadis lain, Allahumma taqabbal minni wa min ummati man lam yudahi min ummati. Ya, kalau enggak salah lafaznya itu ya, kama qala Rasulullah. Terimalah korban dari aku ini ya Rasulullah, ya Allah, dan dari umatku yang tidak mampu menyembelih kurban. Ini doa ketika menyembelih kurban. Ya. Lalu hukumnya apa? Hukumnya menyembelih kurban, ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi mengatakan wajib berkorban untuk setiap muslim setiap tahun yang mampu. Untuk setiap muslim yang mampu setiap tahun wajib, bukan sunnah, wajib berkorban. Itu pendapat mazhab Hanafi. Imam Hanafi itu paling sering berbeda dengan 3 mazhab yang lainnya ya. Nomor 1362, wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, qala, dia berkata, Abu Hurairah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang mengatakan bahwa menyembelih kurban itu hukumnya wajib adalah hadis ini antara lain ya. Man kana lahu sa'atun walam yudahi, man, barang siapa, kana ada, lahu, untuknya, maksudnya barang siapa memiliki, mempunyai, sa'atun, kelonggaran, maksudnya kelonggaran harta, kelonggaran duit yang nganggur, yang tidak dipakai untuk segera dipakai untuk makan atau keperluan sehari-hari, duit yang lebih gitu ya. Siapa yang punya kelebihan harta, walam yudahi, dan dia tidak mau menyembelih kurban, fala yaqrabanna, maka janganlah sekali-kali, janganlah benar-benar dia mendekat ke mushollana, tempat sholat id kami. Nah, kalau orang yang kumpul ke tempat sholat id kita waktu Idul Adha itu karena mereka orang-orang yang tidak mampu tidak berkorban. Tapi yang punya kemampuan lalu dia tidak mau berkorban, gak usah sholat id sekalian. Udah. Gitu kata Nabi. Rawahu Ahmad, yang meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, wa shahhahul Hakim, dan telah mensahihkan hadis ini Imam Al-Hakim. Lakin, akan tetapi, rajjahal a'immatu, telah mentarjih atau menguatkan al-a'immatu, para imam-imam ahli hadis yang ghairuhu, selain dia, selain Imam Al-Hakim, waqfahu, kemauqufannya. Jadi dari hadis ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, ulama terbelah 2 pendapatnya.
Sebagian mengatakan wajib, bagi yang mengatakan hadis ini sahih. Menurut Imam Hakim hadis ini sahih. Tapi menurut imam ahli hadis yang lain ini hadis ini enggak sahih ini. Yang meriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Bukhari enggak meriwayatkan. Jadi enggak sahih ini hadis. Ini hadis ini sahihnya itu mauquf. Bukan hadis mausul. Mauquf itu hadis yang berhenti pada sahabat. Kalau mausul hadis yang bersambung sampai Rasulullah. Ini perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Rasul ini. Itu yang sahih. Nah, gitu ya. Nah, bagi mereka yang mengatakan ini hadis mauquf, mereka mengatakan tidak wajib menyembelih kurban itu. Ya, paling paling mentok itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnatun muakkadatun. Nah, kita tinggalkan perbedaan pendapat ulama. Pokoknya bagi kita, kalau kita punya uang bisa beli kurban, ya kita pakai itu aja sudah. Enggak tahu hukumnya wajib kah, sunnah muakkadah kah, apakah pokoknya Rasul menyembelih, ya kita ikut menyembelih gitu aja. Makanya ada hadis lain lagi mungkin di belakangnya ya, yang bunyinya seperti ini, coba mungkin di belakangnya. Oh, bukan. Ini tentang hadis tentang yang tidak boleh disembelih ya, yang cacat, yang terang cacatnya. Terus yang umurnya yang disembelih, umur berapa? Terus apa ini? Ya, ini juga masih Nah, ini tentang orang yang enggak bisa menyembelih lalu menyerahkan penyembelihannya kepada orang lain. Boleh. Kenapa? Karena takut. Atau enggak biasa menyembelih. Takut kalau pas menyembelih sapinya bergerak, wah dia ketendang lah apakah atau bagaimana. Diserahkan kepada orang lain. Boleh. Ini dalilnya. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ali bin Abi Thalib berkata, Sayyidina Ali berkata, amaroni telah memerintahkan kepadaku an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu ketika Nabi berkorban 100 ekor unta. Jadi sapinya Pak Prabowo enggak ada apa-apanya. Katanya kemarin di berita dikatakan sapi korbannya Pak Prabowo mau memecah rekor uang terbesar dari yang pernah disembelih oleh presiden sebelumnya. Karena beliau belum dilantik jadi presiden. Ya, korban sapinya Pak Prabowo itu paling gede, paling berat, memecah rekor katanya. Ya. Nah kita jangan ikutkan itu Pak, Bu. Kita menyembelih jangan bangga-banggaan dengan gede-gedean sapi, jangan. Kita cari sapi kalau dengan harga yang kita sanggup beli itu dapat yang besar, alhamdulillah. Wadene kata bahasa Solo. Andai kata ternyata kita tidak bisa dapat sapi yang gede, ya enggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa beli sapi atau beli kambing. Jadi pernah memerintahkan kepadaku Nabi SAW an aku ma'ala budnihi, untuk aku berdiri atas untanya, maksudnya untuk menyembelih unta beliau. Wa dan untuk ukosima aku membagi luhumaha daging-dagingnya, wa juludaha dan kulit-kulitnya, wa jilalaha dan lemak-lemaknya atau jeroannya, alal masakin kepada orang-orang miskin. Wala u'tiya dan aku tidak memberi fi jizaratiha pada sembelihan itu tadi pada jizaratiha bagian-bagian tubuh dari kurban tadi, minha darinya, dalam penyembelihan itu tadi aku tidak memberikan minha dari korban tersebut syai'an sesuatu apapun. Jadi ini dalilnya bahwa binatang korban itu semuanya itu dikasihkan kepada orang-orang miskin, ya itu yang diutamakan. Walaupun orang yang korban itu diperbolehkan untuk makan daging korbannya.
Ya, terus yang penjagal tadi tidak boleh diberi dari bagian binatang korbannya itu sebagai upahnya. Aku tidak memberi pada upah menyembelihnya tadi minha dari bagian binatang korban tadi syai'an sedikit pun. Jadi dibayar sendiri. Ini ongkos menyembelih korban. Adapun kalau si penyembelih korban tadi yang kita minta tolong dia orang yang miskin yang boleh dikasih daging korban, ya kita kasih, tapi bukan sebagai upahnya. Karena dulu di tempat kita di Solo sana, di Jawa sana ada sebagian tempat yang ketika dia menyewa jagal, itu upahnya itu kulit sama kepalanya, sama kakinya, sama jeroannya kasihkan kepada yang jagal. Dia enggak dikasih duit. Nah, itu enggak boleh yang begitu. Ya, ini menurut hadis ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim. Kemudian yang berikutnya ini hadis 1368 wa an Jabir bin Abdullah, dan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, qala dia berkata, sahabat Jabir berkata, naharna, kami pernah menyembelih ma'a bersama an-nabiyyi nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, pada tahun terjadinya perang Hudaybiyah, ya, pada tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Apa yang kami sembelih? Al-badanah, unta badanah, yaitu menyembelih satu unta badanah an sab'atin, untuk 7 orang, wal baqarah, dan sapi an sab'atin, juga untuk 7 orang. Rawahu Muslim, hadis ini yang meriwayatkannya Imam Muslim. Menurut hadis ini, unta itu untuk 7 orang beserta keluarganya, sapi kurban untuk 7 orang beserta keluarganya. Tapi nanti ada hadis yang lain yang mengatakan unta itu untuk 10 orang beserta keluarganya, sapi untuk 7 orang beserta keluarganya. Berikutnya, habis sampai sini, terus ganti bab akikoh. Besok pagi ya akikoh ya. Ya, insya Allah. Besok pagi kita ngaji sampai jam 5:30 lebih sedikit. Terus acara akikohan, terus makannya dibawa pulang. Nah, sekarang saya bacakan dari ini nanti yang bagian agak panjang lebar, kita nanti aja. Yang ini aja dulu. Ini apa ini? Ini adalah kitab Fiqhul Islam wa Adillatiha. Bukan, Fiqhul Islami wa Adillatihi. Tentang fikih Islam beserta dalil-dalilnya, yang ditulis oleh Profesor Az-Zuhaili, sudah meninggal, baru aja meninggal dunia beberapa tahun 1-2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Ini Profesor Zuhaili membuat satu karya besar. Beliau punya tafsir Al-Munir yang panjang besar sekali, dan saya punya terjemahnya aja, aslinya nggak punya. Dulu pernah punya saya sebetulnya, pernah punya tafsir Al-Munir, tapi karena saya butuh duit, saya jual. Kasihan Pak Sugeng, pernah butuh duit jual kitab. Saya sekarang beli sudah lebih mahal banget. Dulu waktu beli masih murah. Nah, karena waktu itu perlu duit, nggak ada cara lain kecuali menjual apa yang bisa dijual, jual kitab. Nah, 2 kitab yang saya jual itu kitab tafsir Al-Munir kalau nggak salah ya, dengan kitab tafsir itu punyanya orang Syiah itu loh. Apa jenenge? Astagfirullah. Al-Mizan, tafsir Al-Mizan.
Tafsirnya dari Tobai. Tafsir dari Imam At-Tobai. Itu kan mazhabnya Syiah dia. Tapi Syiah bukan Syiah yang ghalat, bukan Syiah yang sesat seperti yang mengharamkan mengatakan bahwa Ali adalah harusnya yang jadi nabi itu Ali, bukan Muhammad itu. Yang menjadi pengganti nabi itu bukan Abu Bakar, tapi Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar itu merampas haknya Ali dan sebagainya. Bukan yang Syiah yang kayak begitu. Ya. Udah kembali ke sini. Dalam kitab Fiqh Al-Islami ini di dalam ini Al-Matlabul Awal, pembahasan yang pertama mengenai korban, yaitu ta'riful udhiyah, definisi berkorban, wa masyru'iyatiha, dan pensyariatannya. Jadi al-udhiyatu, yang namanya berkorban lughatan secara bahasa itu ismun, adalah nama lima yudhhiya bih, bagi apa yang disembelih. Nama bagi pekerjaan penyembelihan. Nama untuk sesuatu yang disembelih, nama penyembelihan. Atau lima yudabbihu ayyama idil adha, nama untuk apa yang orang menyembelih pada hari-hari Idul Adha. Fal udhiyah, maka yang namanya udhiyah itu mayudbahu fi yaumil adha, apa yang disembelih pada hari Idul Adha. Jadi korban itu ya binatang korban, ya binatang yang disembelih pada hari Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik. Tapi yang paling utama berkorban itu, amalan yang paling besar, paling utama itu pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada hari Idul Adha itu. Pada hari tasyrik sudah berkurang pahalanya sudah. Itu ya. Nah, ini nanti di sini ada yang penting aja kita lewati ini, panjang lebar soalnya nih. Katanya mengenai hukumnya, itu tadi ini juga berkata ini ya, bahwa hukum dari dalil dari menyembelih kurban adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ini fasholli, maka salatlah kamu wahai Muhammad, lirabbika, untuk Rabbmu, karena Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah atau sembelihlah korban. Tuh, perintah korban ada dalam surat Al-Kautsar, dan juga ada dalam surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan onta-onta itu kami Allah telah menjadikan onta-onta itu lakum, untuk kalian wahai manusia, di hari Idul Adha disembelih itu min syairillah, sebagian dari syiar Allah. Syiar Allah itu min syairillah, maksudnya min a'lami dinillah. Min a'lami dinillah. Syiar itu adalah a'lam dinillah, a'lamu dinillah atau a'lami dinillah, tanda agama Allah. Jadi kalau ada orang menyembelih korban, nah itu pasti orang-orang Islam itu. Orang-orang di luar Islam enggak ada yang mengadakan cara seperti itu. Itu syiar itu. Syiar itu tanda. Orang pakai jilbab yang sudah diajarkan oleh Nabi, bukan hanya pakai kerudung sama baju tertutup sampai bawah, tapi kerudung ya dilapisi lagi dengan kerudung panjang yang namanya jilbab. Jilbab itu yang kerudung panjangnya itu. Kalau yang kerudung kecil yang cuma sampai di bahu dada sini itu khumur. Nah, itu kerudung. Setelah orang pakai kerudung, kalau sekarang enggak pakai kerudung, tapi pakai apa namanya itu, tutup kepala yang sampai sini aja itu loh. Apa namanya? Siput. Siput. Ya itulah pokoknya ya. Itu baru pakai kerudung, bukan cuma yang sampai leher tapi sampai menutupi pantatnya. Perempuan kan kalau pantatnya semok jalan kan bisa memancing
Pak Sugeng. Nah ini namanya Pak Sugeng juga Pak, sama kita Pak. Ya. Makanya pantatnya ditutupi pakai kerudung. Tuh biar jalannya megal-megal gitu enggak apa-apa, enggak kelihatan. Jangan kayak Putri Solo mlakune kaya macan luwe. Jangan ya. Jadi begitu ya. Ini dalil yang kedua. Dan onta-onta itu kami jadikan dia untuk kalian. Itu adalah sebagian dari syiar Allah. Wa ammas sunnah. Dan adapun dalil dari sunnah. Fa haditsu, maka ada banyak hadis yang menunjukkan bahwa menyembelih kurban adalah perintah Allah dan Rasulnya. Perintah Allah ada dalam surat Al-Kautsar dan surat Al-Hajj. Nah dari hadis ini, minha sebagian darinya adalah haditsu Aisyah. Hadisnya Aisyah, hadisu Aisyah, di mana kata Aisyah, Nabi bersabda, ma'amila, oh ini loh Pak, ma'amila ibnu Adama, tidaklah beramal anak Adam, yauman nahri, pada hari penyembelihan kurban, amalan dengan suatu amalan yang ahabba ilallahi ta'ala, lebih tersukai kepada Allah ta'ala, min daripada iraqatid dami, mengalirkan darah. Sembelih, belajar menyembelih. Saya nyembelih 1 kali aja, nanti yang lainnya ikut belajar. Yang tahun lalu belum menyembelih, sekarang belajar. Pak Haji Nandar aja sekarang berani, mana Pak Haji Nandar? Dulu takut, sekarang berani. Kata Nabi selanjutnya, innaha, sesungguhnya dia korban yang disembelih oleh anak Adam itu lata'ti, nanti sungguh akan datang nanti yaumal kiamati, di hari kiamat, bikuruniha, beserta dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, dan kuku-kukunya, wa asy'ariha, dan rambut-rambutnya. Jadi akan ditunjukkan lagi oleh Allah di hari kiamat nih korban-korban yang pernah kita korbankan di hari kiamat. Nanti dulu korbannya Pak Anu dulu, nih korbannya Pak Anu, nih gitu. Wa inna dama, dan sungguhnya darah binatang korban yang disembelih itu layaqau, sungguh dia jatuh. Ketika disembelih kan darahnya jatuh ke bawah. Ya, minallahi, dari Allah azza wa jalla yang maha gagah dan maha agung, bimakanin, di suatu tempat. Maksudnya ketika kita menyembelih kurban, kata hadis ini menurut penjelasan para ulama, ketika orang menyembelih kurban, darahnya kan secara kasat mata, yang mata yang kita lihat ditampung oleh penampungan-penampungan yang kita sediakan di situ. Ya toh? Kata Nabi, sebelum darah itu sampai ke tanah, itu sudah ditampung oleh Allah. Ini. Ya, layaqau, sungguh darah itu jatuh kepada Allah azza wa jalla yang maha gagah dan maha agung, bimakanin, disimpan oleh Allah di suatu tempat, qabla, sebelum ayyaqa, bahwasanya darah itu jatuh alal ardi, ke atas tanah. Fatibu biha nafsan, maka baguskanlah dengan korban itu untuk dirimu sendiri. Baguskanlah dirimu dalam berkorban. Jadi gini perintah untuk berkorban dengan niat yang baik, dengan niat yang benar, ya, dengan mencari binatang korban yang baik, karena darahnya itu ditampung. Nanti di hari kiamat diumumkan oleh Allah, ini korbannya ini korbannya keluarga ini, didatangkan di sana. Ya, terus apa lagi kata penulis kitab ini? Wa minha, dan sebagian dari hadis yang mengatakan bahwa perintah berkorban itu ada dalam hadis adalah hadis Anas, hadisnya Anas. Qala, di mana Anas berkata, ini tadi sudah dibaca. Doha Rasulullah SAW bikabsaini amlahaini akronaini faro'aituhu wadi'an qadamaihi ala shifahihima yusammi wa yukabbiru wa fadabahahuma biyadih. Tadi sudah dibaca, ada di Bulughul Maram hadisnya. Ya. Kemudian wa ajma'al muslimun, dan telah ijma' para muslimin, imam-imam muslimin, imam-imam orang-orang muslim ini telah ijma' ala atas masyru'iyatil udhiyati, disyariatkannya menyembelih binatang kurban. Wa dallat al ahaditsu, dan telah menunjukkanlah hadis-hadis ala annaha ahabbal a'mal, dan telah ada hadis-hadis yang menunjukkan kepada ala annaha, bahwasanya berkorban itu ahabbal a'mal, amalan yang paling disukai ilallahi oleh Allah, yauman nahri, pada hari Idul Kurban.
wa annaha dan bahwasanya kurban itu ta'ti akan datang yaumal kiamati pada hari kiamat ala sifatil lati dzubihat alaiha. Kurban akan datang dengan sifat yang seperti waktu dia disembelih. Wa yaqa'u damuha dan terjatuh darahnya bimakanin di suatu tempat minal kubul dari tempat-tempat yang merupakan tempat penerimaan korban-korban orang-orang beriman qabla ayyaqa'a 'alal ard sebelum dia jatuh ke atas tanah. Ini hadis yang menyatakan bahwa darah tadi ditampung oleh Allah di satu tempat yang kita tidak tahu tempatnya di mana, enggak tahu, sebelum dia jatuh ke tanah. Wa innaha dan sungguhnya kurban itu adalah sunnatu Ibrahim, sunnahnya Nabi Ibrahim liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat wa fadainahu bidzabhin azim. Ini tentang cerita tentang penyembelihan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya itu loh. Ini cerita dalam surat As-Saffat yang akhirnya anaknya Nabi Ibrahim tidak jadi disembelih tapi diganti dengan binatang kurban. Kemudian wal hikmatu min tasri'iha dan hikmah dari pensyariatannya. Kita lewati saja ini. Ada yang lebih penting. Ini tadi al-matlabus tsani, pembahasan yang kedua. Pokok bahasan yang kedua, hukmul udhiyah, hukum dari penyembelihan kurban. Ikhtalafal fuqaha, telah berselisih para ahli fikih fi hukmil udhiyati tentang hukumnya berkurban. Hal hiya wajibah, apakah dia wajib, au hiya sunnah atau dianya sunnah saja. Faqala Abu Hanifah, maka telah berkata Imam Abu Hanifah wa ashabuhu dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, innaha wajibatun, sesungguhnya berkorban itu hukumnya wajib, marratan sekali saja. Ya, fi kulli amin pada setiap tahun alal mukimin bagi orang yang tinggal di suatu negeri min ahlil amsor dari penduduk kota-kota yang ada ini. Wa dzakara at-Tahawi dan Imam at-Tahawi berpendapat ya wa ghairuhu dan selain imam beliau berpendapat anna bahwasanya dia pendapat anna ala qauli Abi Hanifah, dia berpendapat untuk menanggapi pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajibatun wa ala qauli sahibin dan juga pendapat atas perkataan para sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah ya Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ini ya. Itu kalau Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, tapi temannya sahabatnya Imam Abu Hanifah yang bermadzhab Hanafi juga, yakni Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad mengatakan sunnatun muakkadah, hukumnya sunnah muakkadah. Itu jadi mazhab Hanafi aja terbelah dua, imamnya mengatakan wajib, muridnya mengatakan enggak wajib, sunnah muakkadah. Nah, itu biasa Pak dalam ilmu fikih, dalam ilmu agama, perbedaan pendapat antara murid dengan guru itu biasa. Tapi yang boleh begitu ya yang berilmu, murid yang berilmu. Jangan asal murid semuanya bisa berpendapat. Enggak, jangan. Kacau nanti. Nanti kalau saya berpendapat, saya berpendapat sendiri, enggak boleh. Kita saya dan saudara semuanya berpendapat mengikuti para ulama yang berpendapat pada hadis Nabi. Masih panjang Pak. Ya kita sambung besok pagi. Insyaallah. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.